Halo Sobat Naturalis. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tumbuhan yang kaya manfaatnya. Nama tumbuhan ini adalah Phyllanthus niruri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita observasi. Phyllanthus niruri adalah tanaman tropis yang dikenal dengan berbagai nama umum seperti Gale of the Wind, Stonebreaker, Shutterstone, Seed Underleaf, Kuebra pedra dan Chanspiar. Tanaman ini biasanya ditemukan di daerah pesisir. Phyllanthus niruri memiliki berbagai manfaat kesehatan yang potensial, seperti untuk batu saluran kemih, disentri, bisul, pembengkakan, dan infeksi virus. Namun, penelitian tentang keamanan dan efektivitasnya masih sedikit. Dalam sistem Ayurveda India, tanaman ini digunakan untuk kondisi seperti penyakit hati, anemia, asma, batuk, infeksi kulit, dan banyak lagi. Selain itu, tanaman ini mungkin bermanfaat untuk batu ginjal, bisul perut, gula darah tinggi, batu empedu, asam urat, dan penyakit hati. Phyllanthus niruri, atau yang dikenal dengan meniran hijau, adalah tanaman tropis yang tersebar luas dan biasa ditemukan di daerah pesisir. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang biasa tumbuh liar di area taman, kebun, pekarangan rumah, ataupun lahan kosong. Tanaman ini memiliki sejarah panjang dalam penggunaan tradisional dalam berbagai sistem pengobatan di seluruh dunia. Misalnya, dalam pengobatan tradisional India, tanaman ini digunakan untuk mengobati berbagai kondisi seperti penyakit hati, anemia, asma, batuk, dan infeksi kulit. Selain itu, tanaman ini juga digunakan dalam pengobatan tradisional oleh masyarakat suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, Indonesia, untuk mengobati penyakit herpes zoster. Selain dapat tumbuh di berbagai negara dan benua, Phyllanthus niruri ini juga bisa kita temui di Indonesia. Phyllanthus niruri, atau meniran hijau, dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah di Indonesia di mana Phyllanthus niruri dapat ditemukan antara lain. 1. Jawa. Phyllanthus niruri dapat ditemukan di Pulau Jawa, termasuk di daerah pesisir seperti pantai dan tepi sungai. 2. Sumatera. Tanaman ini juga dapat ditemukan di Pulau Sumatera, baik di wilayah pesisir maupun di bagian dalam pulau. 3. Kalimantan. Phyllanthus niruri juga dapat ditemukan di Pulau Kalimantan, termasuk di daerah pesisir dan hutan-hutan di Kalimantan. 4. Sulawesi. Tanaman ini juga dapat ditemukan di Pulau Sulawesi, baik di wilayah pesisir maupun di daerah pegunungan. 5. Bali dan Nusa Tenggara. Phyllanthus niruri juga dapat ditemukan di Pulau Bali dan wilayah Nusa Tenggara seperti Lombok, Sumbawa, Flores, dan sekitarnya. 6. Maluku dan Papua. Tanaman ini juga dapat ditemukan di wilayah Maluku dan Papua, termasuk di pulau-pulau di sekitarnya. Phyllanthus niruri adalah tanaman yang memiliki penyebaran luas di Indonesia dan sering tumbuh secara alami di berbagai jenis habitat. Sobat Naturalis, dalam sejarahnya, tidak ada yang tahu siapa penemu Phyllanthus niruri ini sebab Phyllanthus niruri adalah tanaman yang telah lama dikenal dan digunakan dalam berbagai sistem pengobatan tradisional di seluruh dunia, seperti Ayurveda, pengobatan tradisional Cina, dan pengobatan tradisional Melayu. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan siapa penemu atau orang pertama yang mengenal dan menggunakan tanaman ini. Namun, tanaman ini telah diteliti dan diklasifikasikan oleh para ilmuwan dan botanis sepanjang sejarah. Salah satu ilmuwan yang terlibat dalam penelitian dan klasifikasi tanaman ini adalah Carl Linnaeus, seorang botanis, zoolog, dan dokter Swedia yang dikenal sebagai Bapak Taksonomi Modern. Dia adalah orang yang memberikan nama ilmiah, Phyllanthus niruri, pada tanaman ini. Berbicara tentang klasifikasi, tumbuhan Phyllanthus niruri, atau meniran hijau, termasuk ke dalam klasifikasi sebagai berikut. Kingdom. Plantae, tumbuhan. Subkingdom. Tracheobionta, tumbuhan berpembuluh. Superdivisi. Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Divisi. Magnoliopa, tumbuhan berbunga. Kelas. Magnoliopsida, tumbuhan berkeping dua. Subkelas. Rosidae. Ordo. Euphorbiales. Family. Euphorbiaceae, suku Euphorbiaceae. Genus. Phyllanthus. Spesies, Phyllanthus niruri.
Phyllanthus niruri juga dikenal dengan beberapa nama umum seperti Gale of the Wind, Stonebreaker, Shutterstone, Seed Underleaf, Quebra pedra, dan Chanspiar. Sobat Naturalis, terlepas dari mana saja tumbuhan Phyllanthus niruri ini berada, dan dapat mendiami berbagai habitat dan kondisi tanah. Penyebaran tumbuhan Phyllanthus niruri didukung oleh berbagai pihak termasuk manusia. Nah, langsung saja kita bahas penyebab penyebaran tumbuhan Phyllanthus niruri ini. Tumbuhan Phyllanthus niruri dapat menyebar melalui beberapa cara, antara lain. 1. Penyebaran biji. Phyllanthus niruri menghasilkan buah berisi biji. Ketika buah matang, biji-bijinya dapat tersebar melalui berbagai mekanisme, seperti angin, air, atau melalui hewan yang memakan buah dan kemudian mengeluarkan biji melalui kotorannya. 2. Penyebaran vegetatif. Phyllanthus niruri juga dapat menyebar melalui reproduksi vegetatif. Tanaman ini dapat menghasilkan rimpang atau stolon yang tumbuh di bawah tanah dan dapat membentuk tanaman baru. Potongan-potongan batang yang jatuh ke tanah juga dapat tumbuh menjadi tanaman baru. 3. Penyebaran manusia. Phyllanthus niruri juga dapat menyebar melalui interaksi manusia. Tanaman ini sering ditemukan di area taman, kebun, pekarangan rumah, atau lahan kosong yang sering dikunjungi oleh manusia. Manusia dapat membawa biji atau potongan tanaman ini dari satu tempat ke tempat lain, sehingga membantu dalam penyebarannya. Dengan berbagai mekanisme penyebaran ini, Phyllanthus niruri dapat menyebar dan tumbuh di berbagai wilayah, baik secara alami maupun melalui interaksi manusia. Sobat Naturalis, observasi terhadap tanaman Phyllanthus niruri, atau yang biasa dikenal dengan meniran hijau, melibatkan penelitian tentang botani tanaman, kandungan fitokimia, dan khasiatnya dalam tradisi pengobatan. Meniran hijau adalah tanaman tropis yang tersebar luas dan biasa ditemukan di daerah pesisir. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang biasa tumbuh liar di area taman, kebun, pekarangan rumah, ataupun lahan kosong. Dalam beberapa penelitian, Phyllanthus niruri telah menunjukkan beberapa aktivitas farmakologi seperti antimikroba, antioksidan, anti kanker, antiinflamasi, antiplasmodium, dan antivirus. Oke Sobat Naturalis, sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari tumbuhan Phyllanthus niruri ini. Tumbuhan Phyllanthus niruri memiliki beberapa bagian yang dapat diidentifikasi, antara lain. 1. Daun. Daun Phyllanthus niruri memiliki bentuk yang kecil dan berbentuk oval atau bundar. Mereka biasanya tumbuh berpasangan di sepanjang batang tanaman. 2. Batang. Batang Phyllanthus niruri adalah batang yang ramping dan berbentuk lurus. Batang ini dapat tumbuh hingga sekitar 30 cm, 60 cm tingginya. 3. Bunga. Bunga Phyllanthus niruri kecil dan tidak mencolok. Mereka biasanya berwarna hijau atau kuning kecoklatan. Bunga ini muncul di ujung ranting atau di ketiak daun. 4. Buah. Buah Phyllanthus niruri berbentuk bulat atau oval dan berwarna hijau ketika belum matang. Ketika matang, buah ini berubah menjadi coklat atau hitam. Setiap buah biasanya berisi beberapa biji. 5. Akar. Akar Phyllanthus niruri berbentuk serabut dan tumbuh di bawah permukaan tanah. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Setiap bagian tanaman Phyllanthus niruri dapat memiliki manfaat dan kandungan kimia yang berbeda. Misalnya, daun, batang, dan akar tanaman ini telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai kondisi kesehatan. Phyllanthus niruri, juga dikenal sebagai meniran, merupakan tanaman obat yang memiliki berbagai aktivitas farmakologi seperti antimikroba, antioksidan, anti kanker, antiinflamasi, antiplasmodium, antivirus, dan sebagai imunomodulator. Tanaman ini memiliki senyawa bioaktif yang memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Kelestarian tumbuhan Phyllanthus niruri penting karena tanaman ini memiliki berbagai manfaat kesehatan yang signifikan. Phyllanthus niruri digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai kondisi kesehatan seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, hepatitis, dan masalah hati. Dengan menjaga kelestarian tanaman ini, kita dapat memastikan ketersediaan bahan alami yang digunakan dalam pengobatan tradisional dan herbal.
Selain itu, Phyllanthus niruri juga memiliki potensi sebagai tanaman obat yang dapat membantu dalam penelitian ilmiah untuk pengembangan obat-obatan baru. Dengan menjaga kelestarian tumbuhan ini, kita dapat mempertahankan keanekaragaman hayati dan memastikan bahwa sumber daya alam yang berharga ini tetap tersedia untuk generasi mendatang. Menjaga kelestarian Phyllanthus niruri juga berkontribusi pada ekosistem secara keseluruhan dengan menjaga keseimbangan alam dan mempertahankan keberagaman hayati. Sobat Naturalis, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kami sangat berterima kasih atas partisipasi sobat semuanya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai tumbuhan Phyllanthus niruri atau meniran hijau ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share ke semua sobat Naturalis lainnya. Terima kasih telah menonton. Salam alam. Salam Naturalis.